Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu sore yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di sebuah kedai kopi, menikmati secangkir kopi hangat. Di sudut kedai, ia melihat sekelompok orang tengah berdebat dengan penuh semangat. Penasaran dengan topik yang mereka bicarakan, Abu Nawas mendekati kerumunan itu dan mendengarkan lebih dekat. Seorang pria berjubah panjang dengan nada serius berkata, "Kredit motor itu haram. Itu sama saja dengan berhutang dengan bunga, yang jelas-jelas riba dan dilarang dalam Islam." Seorang pria lain yang tampak sebagai pedagang motor tersenyum dan menjawab, "Tapi bagaimana mungkin kita bisa membeli motor tanpa kredit? Tidak semua orang punya uang tunai sebanyak itu." Abu Nawas kemudian menyela, "Wahai saudara-saudara, apa yang kalian perdebatkan?" Pria berjubah panjang menjawab, "Abu Nawas, kami sedang berdebat tentang hukum kredit motor. Apa pendapatmu?" Abu Nawas mengaku bijak dan berkata, "Baiklah, mari kita bicarakan ini dengan cara yang sederhana. Bayangkan, jika kita ingin membeli seekor unta, tetapi kita tidak punya cukup uang. Apakah kita bisa membeli unta itu secara cicilan?" Seorang pria dalam kerumunan menjawab, "Tentu saja, selama tidak ada bunga yang dikenakan." Abu Nawas tersenyum lebar. "Nah, begitu juga dengan motor. Jika kita bisa mengatur kredit motor tanpa bunga atau dengan cara yang adil dan tidak memberatkan, bukankah itu sama saja seperti membeli unta dengan cara dicicil?" Pria berjubah panjang berargumen, "Tapi kredit motor selalu ada bunganya. Itu yang membuatnya jadi riba." Abu Nawas mengangguk, "Benar saudaraku, namun kita bisa mencari solusi yang lebih kreatif. Misalnya, bagaimana jika dealer motor menaikkan sedikit harga motornya dan menyebutnya sebagai biaya administrasi? Bukankah itu lebih baik daripada menyebutnya sebagai bunga?" Pria pedagang motor tertawa kecil dan berkata, "Abu Nawas, ide itu bisa saja dilakukan. Tapi bagaimana memastikan semua orang paham dan setuju dengan cara itu?" Abu Nawas tertawa dan berkata, "Itu tugas kita bersama untuk menjelaskan dan memastikan bahwa semua pihak paham dan setuju. Yang penting adalah niat dan cara kita menjalankannya. Jika niat kita baik dan cara kita adil, maka insya Allah tidak ada masalah." Pria berjubah panjang masih tampak ragu. "Tapi bagaimana jika dealer motor tidak jujur dan malah mengambil keuntungan kita lebih banyak?" Abu Nawas mengangguk dengan serius. "Itu sebabnya kita harus tetap waspada dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan jujur. Seperti halnya kita memeriksa timbangan pedagang sayur, kita juga harus memastikan dealer motor bertransaksi dengan adil." Kerumunan tertawa mendengar analogi Abu Nawas. Suasana yang tadinya tegang menjadi cair dengan humor dan kebijaksanaan Abu Nawas. Pria berjubah panjang akhirnya tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, kamu yang pintar membuat hal yang rumit menjadi sederhana. Mungkin memang benar, yang terpenting ada niat baik dan keadilan dalam setiap perbuatan kita." Abu Nawas mengangguk sambil menyeruput kopinya. "Benar saudaraku, jadi mari kita terus berbuat baik dan menjalankan segala sesuatu dengan adil, termasuk dalam urusan kredit motor." Suatu hari, raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberi perintah aneh lagi. Raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Abu Nawas, kali ini aku punya tugas sangat penting untukmu." Abu Nawas sudah mencium gelagat tak biasa, menjawab dengan hati-hati, "Apa tugasnya, tuanku?" Raja dengan suara lantang berkata, "Aku ingin kau pergi dan mencari ujung bumi. Bawa aku laporan tentang apa yang ada di sana. Jangan kembali sampai kau menemukannya." Abu Nawas yang tahu bahwa perintah ini jelas-jelas mustahil, pura-pura terkejut.
Tapi seperti biasa, ia segera berpikir cepat. Dengan wajah serius, Abu Nawas menjawab, "Baik, tuanku. Hamba akan mencari ujung bumi, tapi hamba butuh beberapa persiapan." Raja mengangkat alis penasaran. "Apa yang kau butuhkan kali ini, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Karena perjalanan ini sangat jauh dan berbahaya, hamba butuh bekal yang cukup besar. Sekitar 100 unta penuh dengan makanan, minuman, dan persediaan lainnya. Selain itu, hamba juga butuh pasukan kecil untuk melindungi hamba dari bahaya selama perjalanan." Raja berpikir sejenak lalu setuju. "Baiklah, aku akan berikan semua yang kau minta. Tapi ingat, jangan kembali sebelum kau menemukan ujung bumi." Abu Nawas tersenyum dan berjanji akan melakukan tugasnya dengan baik. Lalu ia segera memulai perjalanannya dengan 100 unta penuh bekal dan pasukan kecil yang menyertainya. Selama beberapa minggu, Abu Nawas dan rombongannya berkeliling kota, berpura-pura sedang dalam perjalanan jauh. Setiap hari, ia dan pasukannya beristirahat, makan enak, dan menikmati hidup. Sementara orang-orang di kota berpikir Abu Nawas sedang melakukan perjalanan untuk mencari ujung bumi. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas merasa cukup. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk kembali ke istana. Saat tiba di depan raja, Abu Nawas melaporkan dengan penuh kepercayaan diri, "Tuanku, hamba telah pergi mencari ujung bumi, dan hamba punya kabar penting." Raja yang sangat penasaran bertanya, "Apa yang kau temukan, Abu Nawas? Apakah kau menemukan ujung bumi?" Abu Nawas mengangguk serius dan menjawab, "Benar, tuanku, hamba telah menemukannya. Ternyata ujung bumi itu adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu, tepat di pintu gerbang istana ini." Raja tercengang mendengar jawaban itu. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Dengan cerdik, Abu Nawas menjelaskan, "Setelah perjalanan jauh, hamba menyadari bahwa setiap kali kita berjalan lebih jauh, bumi tampaknya tak berujung. Tapi ketika hamba kembali ke istana ini, hamba menyadari bahwa semua perjalanan berakhir di sini, tempat di mana tuanku berkuasa. Inilah ujung bumi, karena di sini segala sesuatu bermula dan berakhir." Raja terdiam sejenak, berpikir keras. Ia tahu Abu Nawas sedang bermain-main dengan logika, tapi jawaban itu sangat masuk akal dan filosofis. Akhirnya raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Abu Nawas, kau memang tak pernah gagal membuatku kagum. Kau telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Ujung bumi memang berada di sini, di bawah kekuasaanku." Semua orang istana ikut tertawa, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi ia berhasil keluar dari tugas mustahil dengan cara yang cerdik dan kocak, membuat raja tak bisa berkata apa-apa selain tertawa. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.